Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tugas besar sensor dan aktuator yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Putri Purwojati dengan NIM 110219006 dari kelas L4303. Perkenalkan, nama saya Adila Sendiarti dengan NIM 11021940484 dari kelas EL4303. Perkenalkan, nama saya Putri Wayat Pratama, bisa dipanggil Yoga dengan NIM 110219337 dari grup D dari kelas EL4303. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk, dan tidak melalui udara. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun, dan untuk lebih praktisnya dapat menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan bahan pembersih yang berupa cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan dari debu, bakteri, atau virus tanpa memerlukan bilasan air. Pada tugas besar sensor dan aktuator kali ini, kami membuat suatu alat bernama hand sanitizer otomatis dengan Arduino, infrared, dan servo. Hand sanitizer yang kami buat bertujuan untuk memperkecil terjadinya penularan COVID-19. Dengan adanya alat ini, dapat mempermudah kita dalam meminimalisir kontak langsung dengan benda-benda di tempat umum sehingga kebersihan lebih terjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang kami gunakan dalam tugas besar ini. Yang pertama yaitu microcontroller. Microcontroller yang kami gunakan untuk tugas besar ini yaitu Arduino Uno, di mana Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan juga tombol reset. Yang kedua yaitu aktuator. Di sini kami menggunakan motor servo MG996R dengan torsi sebesar 10 kg. Yang ketiga yaitu sensor. Di sini kami menggunakan sensor infrared, di mana sensor infrared merupakan komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya infrared dihalangi oleh suatu benda lain. Komponen yang keempat yaitu baterai 3A sebanyak 2 buah, yang kelima yaitu kabel jumper, yang keenam yaitu botol hand sanitizer, dan yang terakhir yaitu kawat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari tugas besar kami. Oke, langsung saja buat baris yang pertama yaitu include servo.h. Berarti di sini kami menambahkan library dari servo itu sendiri. Baris kedua yaitu servo my servo. Di sini berarti servo yang kami punya kami beri nama my servo. Buat baris ketiga yaitu integer servo standby sama dengan 100. Berarti di sini kami mendeklarasikan servo ketika diam atau standby di kemiringan 100 derajat. Kemudian untuk baris keempat yaitu integer servo aktif sama dengan 10. Berarti di sini kami mendeklarasikan servo ketika aktif akan berputar ke 10 derajat. Kemudian buat baris yang selanjutnya yaitu void setup. Yaitu di sini kami mendeklarasikan yang pertama yaitu myservo.attack 8, yang berarti kami mendeklarasikan pin 8 sebagai pin servo. Kemudian baris selanjutnya pin mode 12 input pull up. Berarti di sini kami mendeklarasikan pin 12 sebagai pin sinyal input dari sensor infrared. Oke, yang selanjutnya yaitu void loop, di mana di sini merupakan fungsi berulang untuk
if digital read 12 sama dengan height, yang berarti ketika sensor infrared mendeteksi halangan atau height, maka my sensor.write sensor aktif, yang artinya sensor akan aktif dan bergerak ke 10 derajat. Nah, buat baris selanjutnya yaitu delay 50. Maksudnya di sini kami memberi delay sebesar 50 milisecond. Selanjutnya yaitu else, yang artinya ketika sensor infrared tidak mendeteksi halangan, maka my servo.write servo standby, yang artinya servo akan kembali ke kemiringan 100 derajat. Nah, untuk baris terakhir yaitu delay 100. Maksudnya di sini kami memberi delay yaitu sebesar 100 milisecond. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari simulasi Proteus, di mana pada simulasi Proteus terdapat komponen servo sendiri, dan ada komponen dari sensor infrared, dan yang terakhir ada komponen dari microcontroller Arduino Uno, di mana sesuai dengan source code dari Arduino IDE. Untuk motor servo sendiri, pinnya itu disambungkan ke pin 8, juga ke pin KD dan pin C. Hanya ada infrared sensor disambungkan ke pin 12, berbeda dengan pin VCC dan KD nya disambungkan ke pin KD dan pin VCC masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan codingan dari Arduino IDE, untuk standby itu ketika tidak ada yang halangan itu sekitar 100 derajat, dan ketika aktif atau sensor infrared menerima halangan itu akan bergerak ke 10 derajat. Dan kita bisa coba ini ketika standby tidak diberi tegangan atau tidak diberikan halangan, itu sebesar 100 derajat, dan ketika kita beri halangan itu akan bergerak ke 10 derajat. Mungkin sekian dari video simulasi Proteus. Selanjutnya akan ditampilkan video dari alat ya. Mungkin bisa kita lihat untuk video peragaan alat ini. Di video tersebut terdapat alat analisa otomatis, ada motor servo juga, ada sensor infrared dan juga microcontroller sendiri. Dimana bisa kita lihat dalam peragaan itu, ketika tangan didekatkan ke sensor infrared akan memberikan sinyal ke controller untuk mengaktifkan motor servo. Jadi kita lihat ketika motor servo diam itu berada di 100 derajat, dan ketika aktif itu akan berputar ke 10 derajat. Nah, itu untuk menghubung dari motor servo ke luas energizer menggunakan tali kawat, dan juga untuk infrared sendiri bakal pasang di bawah dan menembak miring ke atas untuk diberikan halangan dari tangan pengguna energizer sendiri. Sekian dari video penampilan alat kami. Selanjutnya akan ada video kesimpulan dan penutup dari rekan saya. Terima kasih. Pada percobaan tugas besar sensor dan aktuator ini, alat hand sanitizer otomatis dengan Arduino infrared dan servo yang kami buat dapat bekerja dengan baik setelah dilakukan uji coba beberapa kali. Hand sanitizer ini menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi halangan berupa tangan. Alat ini dapat bekerja secara otomatis. Ketika ada telapak tangan yang mendekati, maka akan langsung keluar cairan hand sanitizer ke telapak tangan. Oleh karena itu, diharapkan alat yang kami buat dapat bermanfaat di kondisi pandemi seperti saat ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.